Sekarang kita kembali ke Joshua. Kini pesta dansa telah berakhir. Semua orang yang melihat Joshua dan Shirley berdansa menganggap kalau mereka berdua adalah pasangan dansa yang paling menawan di Kekaisaran Avalon. Kini Shirley terlihat malu-malu dan berterima kasih kepada Joshua karena telah mau berdansa dengannya. Setelah mengucapkan hal itu, Shirley langsung lari pergi dari Joshua dengan perasaan senang. Di sini akhirnya kesempatan Karserin untuk berbicara dengan Joshua. Dirinya mengatakan apakah benar Joshua adalah orang yang berbicara dengannya 5 tahun yang lalu. Joshua yang mendengar hal itu langsung berbicara menggunakan telepatinya, mengatakan kalau dirinya akan berkunjung secara langsung ke istana Brilliant Flower nanti. Dan kini Joshua pergi diam-diam dan mengatakan lewat telepatinya kalau obat untuk menyembuhkan penyakitmu sudah hampir selesai. Para bangsawan terkejut karena Karserin berbicara dengan seseorang, dan Karserin mengatakan obat apa yang dimaksud oleh Joshua. Sambil pergi dari tempat pesta, Joshua berpikir kalau ini adalah caranya sendiri untuk membalaskan budi atas hubungannya di masa lalu, dan saat itu tiba pasti dirinya akan bertemu lagi. Keesokan harinya di akademi, semua orang sibuk berkumpul untuk menyambut kedatangan seseorang yang penting, yang dipanggil sebagai bos. Dan ternyata orang itu adalah Ikarus yang kini sudah dewasa dan semakin terlihat aura elegannya. Dirinya sekarang menjadi orang yang sangat dihormati di dalam akademi dan bahkan disegani oleh para bangsawan. Tidak ada kekacauan lagi dan diskriminasi di akademi. Ikarus kini berhasil merubah akademi menjadi tempat yang lebih baik. Kini mereka semua menyambut kedatangan Ikarus dan memberikan selamat atas kelulusannya yang lebih awal. Para siswa bangsawan menganggap kalau Ikarus adalah orang yang telah membuat revolusi pada akademi, yang membuatnya kini menjadi semakin dihormati. Salah satu siswa menanyakan apa tujuan Ikarus setelah lulus dari akademi. Dan Ikarus mengatakan kalau tujuan dirinya sudah lama diputuskan, yaitu untuk menemui sang matahari yang lain. Di sisi lain, Joshua kini bersin-bersin karena ada seseorang yang telah membicarakannya. Tiba-tiba terjadi suatu keributan di luar, dan para Knights berusaha menahan orang itu agar tidak masuk ke dalam. Dan ternyata orang yang membuat keributan adalah sang Knight Chance yang kini sedang mencari Joshua. Kini akhirnya Joshua muncul dan mengatakan kalau dirinya ingin segera bertemu dengan Chance, tapi sekarang malah Chance yang pergi menemui dirinya. Chance kini mulai marah-marah kepada tuannya karena Joshua menikmati kemewahan di istana sedangkan dirinya terus berlatih keras dengan Dukagnus. Kesulitan tiap hari selama 5 tahun kini telah merubah dirinya menjadi seseorang yang berbeda. Joshua kini meminta maaf kepada Chance karena dirinya Chance harus berjuang keras selama 5 tahun, yang membuat Chance kini merasa emosional setelah pertemuannya kembali. Di sini Joshua bertanya kepada Chance karena Chance sudah kemari apakah dirinya sudah mencapai tingkat itu. Kini dengan pede dan penuh percaya diri alias narsis, Chance mulai tertawa keras dan mengatakan kalau dirinya sekarang tidak akan kalah dari orang lain, kecuali tuannya. Mendapati sikap Chance yang kini sangat berubah total dari yang dulu, membuat Joshua berpikir apa yang telah dilakukan ayahnya selama 5 tahun, hingga Chance menjadi seperti ini. Di saat pembicaraan sedang berlangsung, tiba-tiba datang seorang Knight Imperial yang memberitahukan Joshua kalau ada seorang tamu yang sedang mencarinya di luar. Yang membuat Joshua cukup terkejut karena akhir-akhir ini banyak orang yang mencarinya. Ketika sampai di luar, Joshua pangling melihat pertumbuhan Ikarus yang kini sudah dewasa, rambut putih yang panjang dan rupanya yang semakin menawan. Knight Chance seketika terpesona dengan rupa Ikarus yang membuat dirinya tidak dapat berpaling. Kini Chance mulai menggoda Ikarus dan mengatakan kalau dirinya bersedia untuk menjadi pengawal dari Ikarus. Melihat sikap Chance yang seperti playboy membuat Ikarus merasa jijik terhadapnya. Kini Joshua mulai menarik telinga Chance karena apa yang dilakukan Chance dapat menakuti Ikarus nanti. Di sini Ikarus menanyakan apakah Joshua tidak melupakan janjinya, karena Joshua bilang jika dirinya dapat membuktikan kelayakannya di akademi, maka Joshua akan menerimanya menjadi seorang rekan. Mendengar perkataan Ikarus, Joshua hanya tersenyum dan mengatakan kalau dirinya tidak lupa akan hal itu, dan mengatakan bagaimana bisa dirinya membiarkan posisi ahli strategi kosong di timnya. Bahkan jika Ikarus tidak datang, dirinya akan datang menemuinya. Lagi pula posisi tersebut hanya untuk Ikarus seorang.
Setelah mendengar itu, kini Ikarus mengatakan kalau Joshua seperti biasanya, selalu mengatakan hal yang memalukan dengan wajahnya yang tenang. Dan kini tim Joshua yang beranggotakan Joshua, Knight Chains, dan seorang ahli strategi utama yaitu Ikarus kini sudah terbentuk. Joshua mengatakan akhirnya dirinya dapat mendiskusikan rencana bersama tim untuk kedepannya. Chains dan Ikarus yang mendengar hal itu bingung rencana apa yang dimaksud oleh Joshua. Joshua mengatakan kalau rencananya sangat simpel. Dirinya berencana untuk pergi menemui Kaisar Markus, lalu pergi menuju Reinhardt, dan Ikarus dan Chains pergi ke keluarga Fonte. Seketika itu juga, Chains dan Ikarus terkejut mendengar rencana Joshua. Ikarus mengatakan, ada apa dengan keluarga Fonte? Di sana Kaltika, kini Kaisar Markus sedang mengumpulkan para bangsawan termasuk kelima master kekaisaran, yaitu ada Duke Agnus, Duke Rombel, dan juga Arienstein. Kaisar Markus mengeluhkan karena tidak ada orang yang mau ikut berpartisipasi ke dalam Master Battle yang akan diadakan di Kekaisaran Reinhardt. Dirinya mengatakan jika tidak ada orang yang ikut mendaftar, maka Kekaisaran Avalon akan menjadi tertawaan negara lain. Dan hal itu tidak dapat dibiarkan, karena negara absolut haruslah Kekaisaran Avalon di benua. Kini Kaisar Markus menanyakan pendapat Arden von Agnus atau Duke Agnus mengenai masalah ini. Mengatakan bagaimana nasib status Avalon jika mereka mengabaikan sebuah battle, padahal ini kesempatan untuk Kekaisaran Avalon menunjukkan kekuatannya. Di sini Kaisar Markus ingin menunjuk Duke Agnus untuk ikut dalam Battle Master. Tapi sebelum sempat Duke Agnus menyetujui hal itu, kini terdengar suara yang mengatakan kalau dirinya akan membuat Kaisar Avalon disegani di seluruh benua. Mendengar hal itu membuat semua orang yang hadir cukup terkejut. Dan orang yang mengatakannya ternyata adalah Joshua Sanders. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya bersedia berpartisipasi dalam Battle Master di Reinhardt. Dan kini Joshua memberikan hormat kepada Kaisar Markus karena dirinya adalah seorang baron. Kaisar Markus yang mengetahui hal itu kini menanyakan apakah dirinya tidak salah mendengar kalau Joshua ingin ikut dalam duel. Dan Joshua mengatakan kalau dirinya ingin mewakili Avalon dalam Battle Master yang akan diadakan di Reinhardt. Karena Battle Master tersebut berbeda dengan battle yang biasanya, sekarang Kaisar Markus menanyakan berapa umur Joshua sekarang. Joshua menjawab kalau umurnya sekarang baru mencapai 15 tahun. Seketika itu juga, Kaisar Markus menyeringai tidak menyangka kalau Joshua mengikuti pertarungan Battle Master di umurnya yang baru 15 tahun. Kaisar Markus mengatakan kalau dirinya tahu akal sehat tidak berlaku untuk Joshua. Kalau begitu, di hadapan semua orang yang hadir, buktikan kalau dirimu layak untuk berpartisipasi. Di sisi lain, Arienstein yang mendengar hal itu menjadi semangat karena dirinya sudah menunggu lama perkembangan Joshua. Dirinya mengatakan kalau ini kesempatan untuk bertarung dengan Joshua. Seketika itu juga, dirinya sadar kalau saat ini sedang diawasi oleh Duke Agnus, yang membuat dirinya kembali menahan semangatnya untuk melawan Joshua. Dirinya berpikir kenapa Duke Agnus selalu melindungi Joshua, padahal dirinya sendiri telah mengusir Joshua dalam keluarganya. Tiba-tiba, semua orang terkejut mendengar perkataan dari Joshua yang mengatakan kalau dirinya punya suatu syarat sebelum membuktikan kekuatannya. Jika Kaisar Markus menerima hal itu, maka dirinya bersedia untuk ikut dalam pertarungan Battle Master. Mendengar hal itu membuat Kaisar Markus terheran dengan perkataan Joshua. Para bangsawan yang mendengar hal itu juga kini mulai memprotes tindakan Joshua karena apa yang dikatakannya adalah sebuah kelancangan terhadap sang kaisar. Menganggap kalau Joshua hanya seorang anak kecil yang tidak tahu akan posisinya. Tiba-tiba Kaisar Markus berteriak dan menyuruh semuanya untuk diam. Dan teriakan tersebut dapat menekan para bangsawan yang hadir di dalam istana. Kini Kaisar Markus mengatakan kalau dirinya akan mendengarkan perkataan Joshua, kecuali Joshua ingin keluar dari Ordo Imperial Knights. Setelah mendengar hal itu, seketika Joshua hanya terdiam, yang membuat kini Kaisar Markus marah dan mengatakan kepada Joshua kalau Joshua adalah properti miliknya, dan kenapa Joshua ingin keluar dari Ordo Imperial Knights. Melihat Joshua yang masih membela diri, membuat Kaisar Markus mengatakan kalau di Avalon dirinya adalah hukum itu sendiri. Di sini, Kaisar Markus mengeluarkan auranya untuk mencoba menekan Joshua. Tapi Joshua sama sekali tidak bereaksi dan hanya diam di tempat tanpa kata-kata. Kini akhirnya Kaisar Markus tiba-tiba berbalik dan mengatakan kalau dirinya juga akan mengusulkan sebuah syarat kepada Joshua. Ketika Joshua menanyakan apa syarat yang diinginkan Kaisar Markus kepadanya,
tiba-tiba Kaisar Markus mengeluarkan perwujudan senjatanya kepada Joshua dan mulai menyerangnya secara mendadak. Akibat serangan itu, timbul ledakan yang cukup kuat di sekitar istana, yang membuat istana kini terlihat rusak akibat dampak dari serangan Kaisar Markus. Walau begitu, ternyata Joshua dapat menahan serangan Kaisar Markus dan mengeluarkan jurus senjata astralnya, yang kini menyerupai tombak Lugia. Melihat hal itu, kini Kaisar Markus tiba-tiba mulai tertawa dan mengatakan kalau ini sungguh konyol, karena dirinya tidak menyangka kalau Joshua kini sudah semakin kuat. Kaisar Markus mengatakan kalau ini pertama kali dirinya iri kepada Dukaknus, karena memiliki seorang putra yang luar biasa. Dan Dukaknus kini hanya bisa terdiam dan sedikit khawatir dengan perkataan Kaisar Markus. Kaisar Markus mengatakan kalau awalnya dirinya hanya ingin melihat aura pedang milik Joshua, tapi dirinya tidak menyangka kalau kini Joshua telah memiliki main sword atau perwujudan senjata. Itu menunjukkan kalau Joshua sekarang telah berada di tingkat seorang master. Karena sudah begini, akhirnya Kaisar Markus mengatakan kalau dirinya tidak bisa bersikap kekanak-kanakan dengan menahan Joshua. Menyuruh Joshua untuk mengamuk sesukanya di Battle Master. Jika Joshua kembali dengan hasil yang memuaskan, maka dirinya berjanji akan mendengarkan persyaratan dari Joshua. Di kediaman Fonte, kini Shirley terlihat sedang sibuk mengurus suatu hal. Di tengah kesibukannya itu, dirinya mendapati kedatangan seorang tamu dari luar. Dan orang itu ternyata adalah kesatria Chance dan juga Icarus yang kini mengunjunginya. Kini mereka berdua memberi hormat kepada Shirley dan Shirley menjemput kedatangan Knights dan juga Icarus. Icarus memperkenalkan dirinya sebagai anggota keluarga Baron Harvest di wilayah selatan sama layaknya seperti keluarga Shirley de Fonte. Mendengar hal itu, Shirley menanyakan kenapa orang jenius seperti Icarus datang ke tempatnya. Tapi dirinya seketika tersadar setelah melihat lambang keluarga Dukaknus pada jirah yang dikenakan ke Knights Chain, yang membuatnya menganggap kalau Icarus dan Chance telah diperintahkan Dukaknus untuk membantu wilayahnya yang sedang mengalami kesulitan. Di sini, Chance menjelaskan kalau Shirley telah salah paham akan sesuatu, mengatakan kalau dirinya bukan diperintahkan oleh Dukaknus untuk membantu wilayah Fonte, melainkan mereka berdua datang atas perintah Baron Joshua. Mendengar hal itu membuat Shirley kini cukup terkejut. Sekarang kita kembali ke Joshua. Joshua kini telah berhasil menjalankan salah satu rencananya untuk keluar dari istana kekaisaran, walau dirinya masih tidak dapat keluar dari menjadi bagian dari Ordo Imperial Knights. Yang membuatnya berpikir untuk saat ini dirinya harus puas dengan apa yang telah terjadi. Jika dirinya bertindak lebih jauh, maka akan terlihat mencurigakan. Tiba-tiba Joshua terkejut dengan kedatangan Dukaknus di hadapannya. Dirinya mengatakan kenapa Joshua tidak berkunjung selama 5 tahun ini, dan bahkan Joshua sekarang ingin pergi lagi tanpa mengatakan apapun. Yang membuat Dukaknus menanyakan apakah Joshua membenci dirinya, karena kini telah memberikan tahta keluarga Agnus kepada Babel. Joshua menjawab kalau hal itu benar. Joshua mengatakan kalau dirinya membenci Dukaknus, tapi bukan tentang masalah penerus keluarga. Karena keputusan yang diambil Dukaknus kini telah tepat. Mendengar hal itu membuat kini Dukaknus tersadar akan sesuatu dan ingin menebak apa yang Joshua maksud. Joshua menjelaskan kalau dirinya membenci Dukaknus karena telah memperlakukan ibunya dan dirinya seolah-olah seperti tidak pernah ada. Padahal Dukaknus memiliki sebuah kekuatan. Tapi dirinya kini sudah tidak membenci Dukaknus lagi, karena kini dirinya dapat melihat wajah ibunya yang ceria. Dan apa yang dilakukan Dukaknus adalah untuk melindungi dirinya dan juga ibunya. Kini Joshua tiba-tiba membungkuk dan memberikan hormat kepada ayahnya, mengatakan kalau dirinya berterima kasih atas perlakuan yang telah dia terima, karena Dukaknus selalu mendukungnya, dan juga memberikan kesatrianya sebuah pelajaran menjadi seorang Knights. Joshua berterima kasih akan hal yang telah Dukaknus lakukan sebelumnya, dan untuk hal yang akan terjadi di masa depan. Mendengar hal itu membuat Dukaknus merasa bangga melihat putranya yang kini menjadi orang yang dapat dia andalkan. Dan Dukaknus mengatakan kalau dirinya lah yang harusnya mengatakan hal itu. Di tengah perbincangan antara ayah dan anak, kini para Knights yang dipimpin Joshua bergegas mengejar Joshua, mengatakan kemana Joshua akan pergi. Dukaknus kini berpamitan karena para Knights Joshua kini telah tiba. Di sini wakil Kapten Viver Bison menanyakan kenapa Joshua ingin pergi tanpa mengatakan apapun kepada batalionnya. Apakah Joshua ingin melantarkan para bawahan Knights yang dipimpinnya? Joshua menjawab kalau dirinya tidak pernah menganggap batalion 11 dan batalion ke-12 sebagai bawahannya. Yang seketika itu juga membuat para Knights shock dan terkejut mendengar perkataan Joshua.
Tapi Joshua kini melanjutkan perkataannya, kalau dirinya tidak menganggap para Knights yang dipimpinnya sebagai seorang bawahan, tapi sebagai seorang rekan yang sangat berharga. Yang membuat para Knights merasa lega setelah mendengar perkataan Joshua. Kini Joshua mengatakan kalau dirinya harus segera pergi untuk mengurus suatu hal pribadi yang sedang penting, menyuruh para Knights untuk segera kembali. Tapi wakil Kapten Fever masih tetap ingin ikut dengan Joshua. Walaupun dirinya tahu Joshua tidak ingin melibatkan para Knights karena mungkin masalah yang dihadapi Joshua akan membahayakan bagi batalion. Itulah kenapa Komandan Joshua ingin pergi sendiri. Mendengar perkataan wakil kapten membuat Joshua kini terhenti dan terdiam. Dan Joshua kini hanya mengucapkan satu kata terima kasih kepada Bison. Di sini tiba-tiba para Knights Batalion 11 dan 12 tiba-tiba berlari dan berpencar. Mengatakan karena mereka sudah tahu niat Joshua yang sebenarnya. Mereka harus membalas atas perbuatan Joshua. Kini Knights Ranger menyiapkan barisan dan mengatakan kalau para Knights Batalion 11 dan 12 akan selalu bersama Komandan Joshua. Bukan sebagai bawahan tapi sebagai rekan. Dan mereka semua sekarang memberikan ucapan selamat tinggal dan akan menunggu Joshua kembali untuk memimpin lagi dan membawa mereka semua ke kejayaannya. Kini para Knights memberi hormat kepada Joshua untuk kepergiannya. Dan Joshua sekarang akhirnya pergi dan berpikir kalau kini dirinya telah memenuhi semua tujuan di kekaisaran, kecuali satu hal, yaitu kekuatan yang mendukung Pangeran keempat Kaisar von Briton. Karena rencana awalnya Joshua berpikir untuk menghancurkan pondasi kekuatan yang mendukung Pangeran keempat. Tapi informasi tersebut bahkan di kehidupan Joshua sebelumnya tidak diketahui. Karena tidak mungkin bagi Pangeran keempat tiba-tiba menjadi seorang kaisar menggantikan ayahnya. Yang membuat Joshua berpikir kalau tujuannya sekarang adalah untuk pergi ke Reinhardt untuk melakukan pertandingan Battlemaster dan karena organisasi Lunar Moon ada di sana. Di katedral Kekaisaran Hubalt, kini kita melihat seorang Knight Paladin yang sedang melakukan sebuah doa di dalam aula. Dan Knight Paladin tersebut bernama Christian. Di sini sang master mengatakan kalau dirinya mendengar Christian akan segera pergi ke suatu tempat. Sang master yang menanyakan hal itu bernama Chrysler Jean Sebastian, yaitu seorang master Kekaisaran Hubalt yang merupakan salah satu anggota dari Nine Star. Chrysler mengatakan kepada Christian kalau tidak ada seorang pun selain Nine Star yang dapat melukai Christian. Karena Christian telah belajar dari dirinya. Tapi Christian harus hati-hati terhadap seseorang yang dipanggil Knight of Providence, yaitu Uravis. Karena Uravis memiliki suatu kekuatan yang istimewa, bahkan dirinya sampai diawasi oleh Magic Tower. Mendengar perkataan masternya, kini Christian mengatakan agar sang master tidak khawatir, karena dirinya tidak berniat untuk ikut campur dalam masalah Kekaisaran Swallow. Mengetahui hal itu, kini sang master memutuskan untuk pergi karena tidak ada hal lain lagi yang ingin dirinya katakan. Dan dirinya juga sudah menyiapkan kuda untuk kepergian Christian untuk ikut Battle Master di ibu kota Reinhardt. Tiba-tiba Christian memberhentikan masternya dan mengatakan kalau dirinya ingin mengunjungi perbatasan terlebih dahulu sebelum pergi ke Reinhardt. Yang membuat Chrysler bertanya untuk apa Christian pergi ke wilayah Avalon. Christian menjelaskan kalau dirinya mendengar sebuah rumor tentang adanya monster leech yang muncul di sana. Mengatakan memang Battle Master itu penting, tapi tugas seorang paladin adalah untuk melenyapkan monster jahat. Mendengar ada leech yang muncul membuat sang master terkejut. Karena monster leech adalah monster jahat yang tercipta dari seorang Black Mage rank tinggi yang menyerahkan jiwanya kepada sihir hitam, yang membuat mage tersebut berubah menjadi undead dan berevolusi. Di sini, Christian mengatakan kalau dirinya mendapatkan informasi tersebut dari seorang utusan Archpriest yang dapat dipercaya. Dan tempat monster leech tersebut berada di perbatasan timur wilayah Kekaisaran Avalon, yaitu distrik Trivia. Kita beralih kepada Knight Chains dan juga Icarus yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Di sini, Chains memanggil Icarus dengan sebutan Nona, yang membuat Icarus menyangkal hal itu dan mengatakan kalau dirinya adalah seorang laki-laki. Akan tetapi, Chains tidak percaya akan hal itu, karena pastinya Icarus kini sedang berpura-pura. Tiba-tiba, Sherry datang dan mengatakan kalau ada suatu masalah, karena wilayah Crumble sudah menghubungi Magic Tower, membuat dirinya kini tidak dapat pergi dengan cepat. Karena Magic Tower tidak mengizinkan untuk menggunakan Warp Gate atau gerbang teleportasi, yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain menyeberang melewati gunung. Di sisi lain, kini di Warp Gate ibu kota Akadi. Di sini, Joshua mencoba menggunakan gerbang portal untuk pergi ke Reinhardt dengan cepat.
Penjaga portal mengatakan kalau dirinya hanya bisa menteleport Joshua ke daerah yang dekat dengan Reinhardt, yaitu daerah Hybrid, tempat yang dekat dengan wilayah Duke Trembling. Tiba-tiba, penjaga tersebut terdiam dan memperhatikan Joshua, yang membuat Joshua menanyakan apa ada sesuatu yang mengganggunya. Penjaga itu mengatakan kalau dirinya teringat dengan seorang mage muda yang terlihat berbakat seperti Joshua. Tapi sayangnya mage itu mengalami sesuatu yang buruk. Itulah kenapa Magic Tower selama 5 tahun ini mencari keberadaan mage tersebut, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan kini penjaga tersebut memberitahukan Joshua kalau Magic Tower akan ikut berpartisipasi dalam Master Battle yang akan diadakan di Reinhardt. Mendengar hal itu membuat Joshua sedikit terkejut. Kini penjaga itu meminta maaf karena terlalu berbicara panjang lebar, dan kini dirinya menteleport Joshua ke tempat tujuannya. Di wilayah Duke Trembling, lebih tepatnya di Warp Gate Kastil Hybrid, kini Joshua telah berhasil diteleport ke tempat terdekat di ibu kota Reinhardt. Dan Joshua berpikir jadi Magic Tower masih mencari keberadaan Jack Stropes. Tapi Joshua menganggap hal itu wajar, karena Mage Jack hilang akibat kekuatan Bronto Stone yang membuat circle mana Mage Jack mengamuk. Tiba-tiba datang seseorang yang menyambut kedatangan Joshua, yaitu Con Hybrid. Joshua tidak menyangka kalau dirinya akan diberikan sambutan seperti ini. Tapi Con Hybrid mengatakan kalau dirinya diberitahukan oleh Kaisar Margus untuk menyuruh keluarga terkait memberikan pelayanan yang memadai kepada Joshua. Karena sang Kaisar mengatakan kalau kebanggaan Kekaisaran Avalon sedang menuju Reinhardt. Mendengar hal itu membuat Joshua berpikir seberapa tidak percayanya sang Kaisar kepada dirinya, sampai memberitahukan tujuannya ke penjuru negeri. Kini Con Hybrid menyambut Joshua untuk masuk ke kastil bersamanya. Di sini Joshua menolak ajakan tersebut dan mengatakan dirinya harus segera pergi karena sekarang dirinya harus melakukan suatu hal terlebih dahulu. Mengetahui hal itu membuat Con Hybrid cukup cemas karena dirinya sudah diperintahkan Kaisar untuk menyambut Joshua. Tapi Joshua kini langsung pergi dan mengatakan kalau dirinya harus pergi ke suatu tempat dan akan kembali ke kastil untuk makan malam, yang membuat Con Hybrid menanyakan kemana tujuan Joshua pergi. Joshua menjawab kalau dirinya harus pergi ke guild tentara bayaran terlebih dahulu. Di suatu tempat kini kita diperlihatkan perkumpulan sosok bertopeng yang kini sedang melakukan pertemuan. Dan pria bertopeng yang saat ini sedang berdoa adalah Dracia Belgrace. Di sini salah satu pria bertopeng mengatakan kalau dirinya tidak menyangka Dracia dapat lolos dari Kaisar Markus setelah mengetahui kalau rencananya gagal. Dirinya juga menebak kalau Dracia ingin meruntuhkan keluarga Dukagnus dengan memanfaatkan bubble. Jika Dukagnus yang menentang peperangan mati, maka Kaisar Markus dapat menyerang Kekaisaran Swallow dengan mudah. Di sini pria bertopeng ingin menawarkan bantuan dengan kekuatannya di istana untuk membantu Dracia. Tapi Dracia mengatakan kalau dirinya tidak mau jika itu harus menjadikan dirinya sebagai seorang bawahan. Di sini maksud pria bertopeng adalah untuk menjadikan Dracia sebagai seorang rekat dan bukan seorang bawahan. Mendengar hal itu, Dracia langsung beranjak pergi dan mengatakan kalau ayah kandungmu akan segera menghilang dari dunia. Pria bertopeng kini mengatakan kalau dirinya tidak pernah menganggap kalau orang Sinting yang haus akan pembantaian dan juga peperangan sebagai ayahnya. Dan kini akhirnya kita mengetahui kalau identitas pria bertopeng sebenarnya ternyata adalah pangeran keempat Kaisar von Briton. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Ya, ceritanya cukup panjang karena jika kalian baca komiknya sendiri, pasti cukup sulit untuk namatin ceritanya dalam satu hari. Tapi intinya di video kali ini kita tahu kalau Dracia dan Kaisar Markus masih memiliki rencana untuk menjatuhkan Kekaisaran Swallow dan mencoba untuk memanfaatkan Bubble von Briton untuk membunuh Dukagnus. Sedangkan pangeran keempat memiliki rencananya sendiri untuk mengambil tahta ayahnya agar dirinya menjadi seorang Kaisar Avalon yang baru. Ya, ceritanya makin seru. Jadi buat kalian yang baru bergabung, silahkan ditonton videonya karena sudah Jime sediakan playlistnya cerita Legenda Tombak di deskripsi dan juga komentar yang Jime pin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan kita akan bertemu lagi di next video berikutnya. Bye-bye.